sama dengan MC1001. Yang pertama perlu kita ketahui adalah dalam praktikum seks reversal dan pengecekan kelamin asetokarmin, bahwa ikan nila umumnya menjadi ikan yang ikan konsumsi dengan harga ekonomis yang tinggi. Nah, itu menurut Chen et al. 2017. Dan teknik seks reversal pada ikan nila sudah umum dilakukan dengan memanipulasi ekspresi gen. Itu menurut Deswira et al. 2016. Sedangkan prosedur alih kelamin sendiri bukan hanya berubah pada perilaku, tapi juga berubah pada fisiologis dan juga hormonalnya seperti itu. Itu menurut Ganot et al. 2017. Dan untuk kromosom Y merupakan kromosom kunci yang menjadikan ikan ini ikan jantan. Itu menurut Li et al. 2018. Langsung saja ketika praktikum tadi yang pertama kali kita lakukan untuk melakukan pengecekan metode asetokarmin, pertama adalah pembedahan ikan yang di bawah umur 2 bulan. Di sini dibedah pertama di bagian bawahnya, di bawah operculum, kemudian dari sirip anal dipotong hingga dikeluarkan ususnya. Nah, di sini ususnya sudah dikeluarkan. Kemudian setelah itu tadi kami mengambil gonadnya. Nah, di sini gonadnya terlihat tipis ya. Dan kan metode identifikasi kelamin ini memerlukan tingkat akurasi yang tinggi, yaitu dengan mikroskop dan juga cairan asetokarmin. Itu menurut Wahyuningsi et al. 2018. Nah, penggunaan mikroskopis sendiri umum digunakan, itu menurut Putra et al. 2020. Untuk pengaruh lingkungan sendiri juga berpengaruh untuk mendapatkan ikan ataupun nisbah kelamin pada ikan. Itu menurut Deswira et al. 2016. Nah, berdasarkan salah satu jurnal yang saya baca, apabila ikan nila itu banyak dengan pestisida ataupun terkena pencemaran dari pestisida, maka dia akan mengalami yang namanya condong kepada kelamin betina. Nah, di sini setelah kita bedah tadi, kita taruh di preparat, kemudian kita beri asetokarmin 2 tetes agar bisa terlihat dengan jelas. Kemudian kita tutup dengan cover glass. Kemudian kita lakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Nah, setelah pengamatan menggunakan mikroskop, di sini bisa kita lihat hasilnya bentuknya bulat-bulat seperti ini ya. Itu sama dengan jurnal yang saya gunakan, yaitu jurnalnya Wahyuningsi dan juga Prasetyo 2018. Itu bentuknya agak bulat gitu ya. Kemudian ikan seks reversal itu juga bisa menghasilkan yang namanya ikan neomel ataupun betina fungsional. Itu menurut Zhou et al. 2020. Sekian, terima kasih dari saya.